Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini dengan konsolidasi saya menghadap Ibu Kepala Sekolah untuk penimbasan modul 1.4 ini hari ini terlaksana dengan baik. Saya sebagai anggota CDP Angkatan ke-6 mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Kepala Sekolah saya Ibu Maida SPD, kemudian rekan-rekan saya dari guru kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah mendukung terhadap acara penimbasan ini. 1.4 ini merupakan dasar kita untuk melaksanakan pembelajaran di kelas dan menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Positif. Jadi untuk mewujudkan budaya positif di kelas maupun di sekolah itu kita harus mengetahui paradigma belajar yang selama ini kita ketahui. Kemudian intinya adalah di disiplin positif. Kalau disiplin positif sudah terbentuk kepada anak murid kita, maka budaya positif itu akan terwujud dengan sendirinya. Bagaimana kita mewujudkan disiplin positif? Tentunya kita harus memahami motivasi perilaku manusia. Dalam ini siswa, kemudian gurunya juga sebagai pelaku. Kemudian dari motivasi ini kita harus membentuk keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu sebagai restitusi atau keyakinan yang harus dipahami dan dijalankan oleh seluruh warga kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini berkaitan dengan fungsi kita sebagai guru dan 5 posisi kontrol. Selamat datang Bu Febri. Monggo. 5 posisi kontrol ini kita sebagai guru menempatkan diri kita terhadap siswa kita itu seperti apa. Nanti ada pengimbasan kepada disiplin positif. Jadi kita bisa menilai, oh selama ini saya posisinya ada di sini ya. Nanti secara proses kita pelan-pelan merubah diri kita sendiri. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu solusi ketika kita menghadapi beberapa macam masalah yang ada di kelas yang dipecahkan untuk anak itu sendiri. Jadi restitusi ini bukannya hukuman, bukannya peraturan, bukannya konsekuensi, tapi merupakan disiplin positif yang berawal dari keyakinan kelas yang sudah dibentuk oleh siswa. Bahwa siswa itu adalah kontrol terhadap diri sendiri. Bagaimana penerapannya? Yang selama ini kita pahami. Jadi menurut psikiater Dr. William Glasser dalam bukunya Kontrol Teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi selama ini kalau seumpama ilusi bahwa guru mengontrol murid itu menurut Glasser itu ilusi. Jadi ketika seorang guru memaksa, kemudian siswanya itu sebenarnya boleh memilih mau atau tidak. Itu ada pilihannya terhadap murid. Kemudian ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu seperti bujukan atau contoh-contoh. Itu sebenarnya ketika anak itu mau mengikuti, bukan berarti dia secara dari kesadaran untuk mengikuti, tapi tidak. Itu hanya ilusi. Ini menurut Glasser. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ini menurut Glasser malah lebih bahaya. Kalau kritik dan merasa orang itu bersalah, nanti ini kaitannya dengan 5 posisi kontrol kita. Ini akan menjadi individu yang gagal bagi murid. Motivasinya bukan motivasi intrinsik,
tapi motivasi ekstrim nanti ada beberapa ketergantungan bahwa seseorang atau murid yang melakukan pelanggaran ketika kemudian sama guru diluruskan, kemudian dia menuruti, kalau tidak dari motivasi intrinsik, dia akan menimbulkan kegiatan yang serupa. Menurut William Glasser, yang terakhir adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini keyakinan bahwa orang dewasa itu bisa mengatur anak. Nah, kaitannya dengan kontrol ini, kita mengenal dengan hukuman dan konsekuensi. Ada bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi itu apa? Calon guru penggerak, kita dasarnya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro tentang disiplin positif, menyatu dari Ki Hajar Dewantoro bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap dengan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya disiplin itu memang harus dari dalam diri sendiri yang kuat. Kalau diri kita tidak kuat menerapkan disiplin, baru harus ada dari luar yang mendisiplinkan kita, tapi dalam suasana yang merdeka. Artinya tidak dalam intimidasi atau dalam penekanan. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering dilakukan dengan menggunakan teknik hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sudah saya rasa kelas 1 dan 4 sudah mengenal ya kebajikan universal ini ya. Nilai-nilai kebajikan universal bisa disebutkan bahwa bisa nilai-nilai kebajikan universal belum. Sebenarnya sudah menjalankan, nanti Bu Amel dan Bu Sakti sudah menjalankan nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang paling utama adalah di konsepnya belajar Pancasila. Tapi nanti ada nilai-nilai kebajikan yang lainnya dari IPI Prima Rindu, kemudian dari yang lainnya juga. Jadi yang pertama sebagai acuan kebajikan universal adalah beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, dan aktif, ya kreatif. Kreatif itu kebajikan nilai universal yang akan dituju dari disiplin positif. Kita sudah masuk ke 3, motivasi perilaku manusia. Bagaimana sih, apa yang mendasari manusia melakukan sesuatu? Ini menurut Diane Gosser dalam bukunya The Structure in School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang paling rendah motivasinya itu untuk menghindari nyamanan atau hukuman. Ketika murid seumpama ini mematuhinya, mungkin saja dalam hatinya dia biar tidak mendapat hukuman. Kemudian satu tingkat di atasnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Waktu itu pertanyaannya gini, Bapak Ibu mendaftar sebagai CGP, apa motivasinya? Sama dengan kembali kepada kita. Kita mengajar itu motivasinya apa? Gitu. Kemudian ini karena akan berpengaruh terhadap 5 posisi kontrol nanti. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan
Ini 3 nilai ini yang dari motivasi perilaku manusia yang diterapkan dalam pendidikan. Nah, ada kasus untuk penerapannya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi guru dan tak sengaja menjatuhkan tangannya dari besi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Tapi alhamdulillah kasus ini tidak ada di kelas kita ya, semua diam. Nah, pertanyaannya ini adalah kita akan dari motivasi anak ini kemudian akan dilakukan dari Pak Seno ini berupa hukuman atau sektensi. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Ya, bagaimana? Karena bisa menunjukkan rasa percaya diri, terus tidak malu yang Malu. Ya, jawabannya tepat. Anak akan malu, kemudian anak akan tidak percaya diri, kemudian anak akan kealasannya menjadi pendendam. Motivasinya nanti di luar dari diri dia sendiri kalau seumpama dia mematuhi pelajaran. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena itu terjadi tiba-tiba dan berupa secara fisik maupun verbal, sudah berupa hukuman. Di cerita juga tidak ada kesepakatan antara Pak Seno dan kelas dan di profil Pelajar Pancasila bahwa menekankan pada yang tidak seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dan keyakinan kelas ini bisa direvisi. Bagaimana cara membuat dari keyakinan kelas, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, jadi lebih abstrak. Saya lihat sih sudah memenuhi kriteria dari keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian saya masih teringat dengan kalimatnya Bu Maida, bahwa ketika kita diminta apa kesepakatannya, Bu Maida juga tidak menerapkan kata peraturan, tapi kesepakatan. Kalimat yang digunakan juga tidak perintah, tapi berupa ajakan yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dari satu kelas yang akan membuat keyakinan kelas, kemudian mewujudkan disiplin positif. Dari disiplin positif ini akan membentuk budaya positif di sekolah, nanti akan terlihat. Itu tujuan akhirnya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi jangan, saya pernah diskusi waktu pas modul ini ketika penerapannya di kelas
Ini kalau dulu kita belajar kebutuhan dasar manusia itu kan ada 3 ya, primer, sekunder, tersier. Tapi dalam pendidikan semua yang kenal itu masuknya bertahan hidup. Selain bertahan hidup itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Kita bisa melihat nanti ketika anak itu di kelas ada yang berbeda, kita bisa menelan kenapa anak ini seperti ini, apa kebutuhan dasar anak ini yang tidak terpenuhi sehingga kok bersikapnya seperti ini gitu. Kemudian ada penguasaan, kemudian ada kesenangan, ada kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima. Bu, saya bajunya baru. Nah, itu kan anak yang ingin diberi kasih sayang, diterima. Oh iya, cantik. Ya itu adalah penguasaan. Ya. Kemudian kesenangan. Seumpama anak saya, kamu kenapa ngoret-ngoret? Habis saya bosan bu pelajarannya. Atau kebebasan. Apa? Iya, berarti kalau gabung ini dia kebutuhan dasar kebebasan tidak terpenuhi. Sebagai guru nanti kita bisa menggali bagaimana anak itu biar kebutuhan itu terpenuhi sebagai penghukum. Jadi kalau seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti yang contoh tadi. Itu namanya penghukum. Efeknya juga motivasinya intensif. Kemudian siswa juga bisa menjadi siswa itu pendendam. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Jadi murid itu ketika melanggar peraturan dia akan merasa bersalah. Bagaimana kitanya? Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya bagaimana sih? Kita posisinya sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, diajak ngobrol. Tapi efeknya nanti murid tidak mandiri, dia akan ketergantungan terhadap guru tersebut. Kemudian pemantau ini sesuai dengan kamu ini kan peraturannya begini, kenapa begini, itu pemantau. Kenapa kamu melanggar? Nah, pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, yang 5 ini kaitannya adalah restitusi, manajer. Jadi posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Ini posisi ini yang kemudian disebutnya sebagai restitusi. Jadi murid menyadari, oh iya, saya sudah melanggar kesepakatan. Oh, saya harus begini, saya harus begini. Kemudian ini apa sih restitusi itu? Saya menanamkan disiplin positif pada murid. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Jadi ketika salah seorang murid sudah melanggar peraturan atau kesepakatan kelas maba, murid itu tidak menjadi down atau mempunyai motivasi yang di luar dari dalam diri. Dia akan lebih karakternya nanti akan lebih kuat, lebih percaya. Nanti untuk pendalamannya lebih banyak berdiskusi dan penerapan lagi. Saya juga ada pemantauan dan selalu bimbingan dari kepala sekolah. Besok semoga kita bisa menerapkan konsep peduli ini, tentunya melalui sebuah proses
Tidak serta-merta kita membalikan telapak tangan. Harus begini. Ya. Kemudian salam guru penggerak. Untuk tergerak, bergerak. Selamat pagi. Mana yel-yelnya? Hari ini kita akan merevisi tentang kesepakatan kelas kita. Ibu minta nanti kalian menuliskan satu kalimat positif di kertas yang Ibu bagikan ini. Kemudian kalian boleh mendiskusikannya. Setelah kalian mencurahkan pendapatnya di kertas ini, kalian boleh tempel di papan tulis. Kemudian kita akan mendiskusikan mana kalimat yang akan menjadi kesepakatan kelas kita. Paham semuanya? Siap untuk dilaksanakan? Siap! Mari kita laksanakan. Silakan menulis. Silakan ditulis, jangan ditempel di meja biar lemnya tidak nempel. Nanti kalian akan menempelnya di papan tulis. Ya, kalian sudah menuliskan apa yang akan menjadi kesepakatan kelas kita. Di sini ada beberapa kesepakatan. Yang pertama, tumbuhkan rasa percaya diri di depan kelas. Kemudian, tidak boleh makan saat jam pelajaran. Tidak boleh. Kesepakatan kelas kita. Yang kelima apa? Ya? Apa? Iya, berbicara dengan sopan. Satu lagi yang paling penting apa? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Masih ada yang harus kita sepakati? Masih ada yang harus kita sepakati untuk kelas kita? Sudah mencakup disiplin dan tertib, menghargai kelebihan dan kekurangan, kemudian toleransi, saling menghormati, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Sepakat untuk budaya positif kelas kita?